Cirebon. Batik Cirebon merupakan ragam motif batik khas Cirebon yang menjadi salah satu dari 4 sentra batik di Jawa Barat yang masih ada hingga saat ini. 3 sentra batik lainnya yaitu Indramayu, Tasikmalaya, dan Garut. Meskipun demikian, batik Cirebon merupakan batik tertua dan yang paling memberikan pengaruh terhadap pola-pola batik di Jawa Barat. Motif batik Cirebon yang sangat populer dan menjadi ikonik yaitu motif batik Megamendung. Motif batik yang melambangkan awan pembawa hujan, memberikan kesuburan dan pemberi harapan. Sejarah motif ini erat kaitannya dengan kedatangan bangsa Tionghoa di Cirebon, yaitu pada saat Sunan Gunung Jati menikahi seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Wangti. Sejarah batik di Cirebon sangat erat kaitannya dengan keraton-keraton yang ada pada saat itu, yakni Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Pola penyebaran batik di Cirebon sama halnya dengan pola penyebaran batik di Solo maupun di Yogyakarta. Awalnya berasal dari keraton, lalu dibawa keluar oleh abdi dalam yang tinggal di luar wilayah keraton. Dahulu pula, seni membatik hanya diajarkan kepada putri-putri keraton untuk mengisi waktu luangnya. Namun lama-kelamaan, batik menyebar ke kalangan biasa. Perkembangan batik di kota Cirebon. Perkembangan batik di kota Cirebon berasal dari sebuah desa kecil bernama Desa Trusmi pada abad ke-14. Pada saat itu, Desa Trusmi hanya mengerjakan pesanan batik dari 2 keraton yang ada pada saat itu, yakni Keraton Kanoman dan Keraton Kasepuhan yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Itu sebabnya batik Trusmi dapat dikatakan sebagai seni dan kebudayaan keraton. Selama bertahun-tahun, batik di kota Cirebon terus berkembang. Perkembangan yang sangat dirasakan terjadi pada tahun 1955. Pada saat itu, batik Cirebon mulai dikenal oleh masyarakat banyak. Meskipun demikian, pemasaran batik Cirebon hanya mengandalkan seorang warga keturunan Tionghoa. Barulah setelah tahun 1970-an, perdagangan batik di kota Cirebon mulai pesat. Saking ramainya, kota Cirebon harus mengimpor tenaga kerja dari Pekalongan. Bahkan 40% dari warga Desa Trusmi adalah orang Pekalongan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2009 ketika batik Indonesia diakui oleh UNESCO. Pada saat ini saja di Desa Trusmi memiliki 3.000 pengrajin batik, 500-an workshop, dan 75 showroom. Di daerah Cirebon. Perkembangan batik di daerah Cirebon dimulai dari sebuah desa kecil bernama Desa Trusmi pada abad ke-14. Pada saat itu, Desa Trusmi hanya mengerjakan pesanan batik dari keraton yang ada, yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Itu sebabnya batik Trusmi dapat dikatakan sebagai seni dan kebudayaan dari keraton. Dahulu, batik Trusmi hanya mengerjakan pesanan dari 2 keraton yang ada pada saat itu, yaitu Keraton Kanoman dan Keraton Kasepuhan. Dari keraton, batik menyebar ke seluruh kalangan masyarakat, dan muncullah batik pesisiran. Selama bertahun-tahun, batik Trusmi terus berkembang. Perkembangan yang sangat dirasakan terjadi pada tahun 1955, dan pada saat itulah batik Trusmi mulai terkenal. Walaupun sudah dikenal, pemasaran batik Trusmi hanya mengandalkan seorang keturunan Tionghoa. Barulah setelah tahun 1970-an, pesanan batik terus meningkat. Saking ramainya,
Cirebon harus mengimpor tenaga kerja dari Pekalongan. Bahkan 40% dari warga desa Trusmi adalah orang Pekalongan. Perubahan besar terjadi pada saat tahun 2009 ketika batik Indonesia diakui oleh UNESCO. Pada saat ini, di desa Trusmi saja memiliki 3.000 pengrajin batik, 500-an workshop, dan 75 showroom. Motif batik Cirebon. Motif batik Cirebon dikelompokkan menjadi ornamen batik pesisiran dan batik keraton, yaitu keraton Kesepuhan dan Kanoman. Ornamen batik keraton memiliki pola yang baku, memiliki nilai simbolis, dan bermakna religius. Sementara batik pesisiran sangat dinamis dan mengikuti permintaan pasar. Ornamen batik Cirebon digolongkan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada wadasan, biasanya disebut sebagai batik keraton. Nama-nama motifnya ada singa payung, naga sabat, dan taman arum. 2 ada geometris. Kain yang didesain sebelumnya harus diberi garis-garis dengan bantuan penggaris. Misal motif tambal sewu dan rilis. 3 pangkaan. Menampilkan lukisan pohon atau rangkaian pohon yang lengkap. Nama motif piring sedapur kelapa setundun. 4 biur. Motif batik yang ditandai dengan ornamen dan dedaunan kecil yang mengelilingi ornamen pokok secara penuh, misalnya karang jahe dan mawar sepasang. 5 semarangan, menampilkan ornamen yang sama atau motif ulang yang ditata agak renggang, misalnya adalah motif piring selampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan akhir dari batik, yaitu ngelorot. Ngelorot adalah salah satu yang termasuk proses pembuatan batik tulis, di mana saat mengelorot itu menghilangkan malam yang telah ditulis pada kain dan mendapatkan warna yang diberi saja. Itu saja penjelasannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.